Halo pemirsa, tingkat kerawanan bencana di Indonesia tergolong tinggi, maka penting kiranya wacana pendidikan kebencanaan untuk dilakukan. Antisipasi dan penanganan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun ini tanggung jawab semua komponen masyarakat. Melalui video ini, diharapkan semua komponen masyarakat dan anak-anak lebih memahami bagaimana tanggap bencana yang harus dilakukan dan bagaimana penanganan bencana kebakaran. Selamat menyaksikan! Setelah melihat cuplikan tadi, apakah kamu tahu apa itu bencana kebakaran? Kebakaran merupakan nyala api, baik kecil maupun besar, pada waktu dan tempat yang tidak kita kehendaki. Kebakaran juga dapat menimbulkan kerugian harta benda, cedera, bahkan kematian. Terdapat 3 unsur yang menyebabkan timbulnya api, yaitu adanya oksigen atau udara, adanya panas dan bahan bakar, dan ini dikenal sebagai teori segitiga api. Bahan bakar atau bahan yang mudah terbakar contohnya seperti kertas, kayu, dan bensin, di mana ketika bergabung dengan udara, udara akan menjadi zat pengoksidasi dan panas sebagai pemicu atau penghasil panas. Nah, dengan menghilangkan salah satu faktor tersebut, maka api dapat dipadamkan. Oksigen dapat dihilangkan dengan cara pengisolasian, panas dapat dihilangkan dengan cara pendinginan, dan bahan bakar dapat dibatasi dengan cara pemisahan atau penguraian. Menurut data dari BPPD, Jawa Tengah mengalami kasus kebakaran sebanyak 424 kasus pada tahun 2012 dan kerugiannya mencapai 33 miliar. Kebakaran ini dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan termasuk bangunan sekolah. Sedangkan di Indonesia, selama tahun 2019, menurut BNPB, Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan mencapai 857.756 hektar, dan berdasarkan data Bank Dunia, total kerugiannya mencapai 75 triliun. Lalu, bagaimana manajemen penanggulangan kebakaran? Pertama, Jika bel kebakaran berbunyi, janganlah panik. kedua, Jangan menyentuh stop kontak atau arus listrik. ketiga, Jangan membawa barang-barang yang berat. keempat, Jika melihat sumber api dan sumber api kecil, maka padamkanlah dengan menggunakan apar, atau bisa juga dengan menggunakan karung goni. Namun jika api besar, langsung evakuasi. kelima, Jika mendengar informasi evacuate, segera tinggalkan ruangan. Berjalan dengan menggunakan pintu darurat dan tangga darurat menuju titik kumpul atau assembly area. yang keenam, Jika badan terkena api, lakukan stop, drop, and roll. Tutup kepala dan badan dengan menggunakan kain basah. Jangan lupa tutup hidung dan mulut untuk menghindari dari asap kebakaran. ketujuh, Setelah berhasil keluar dari gedung, maka segera hubungi petugas kebakaran dan tetap berkumpul di titik kumpul. pertolongan pertama kebakaran hanya bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih ya. Lalu, bagaimana ya cara menggunakan apar yang benar? Yang pertama, tarik untuk membuka kunci pengaman. Arahkan semprotan ke sumber api. Tekan tuwil lalu semprotkan menyapu kanan dan kiri. Jangan terputus-putus ya. Saat digunakan, tabung apar dalam posisi tegak. Jaga jarak kita dengan sumber api minimal 2 meter. Perhatikan arah angin dan semprotkan apar mengikuti arah angin. Setelah digunakan, isi penuh tabung apar agar bisa digunakan kembali.
Penempatan apar harus mudah terlihat, mudah terjangkau, tidak terkunci, tidak terkena sinar matahari langsung, dan tidak lembab. Tinggi apar 125 cm dari dasar lantai. Nah, lakukan pengecekan rutin untuk memastikan agar apar selalu dalam keadaan siap pakai. Ayo kita bersama cegah kebakaran. Kebakaran bermula dari api yang kecil dan jangan biarkan ia membesar dan merugikan kita semua.